Ada satu gerbang dalam hidup yang terlihat indah, sakral, penuh janji, namun diam-diam menyimpan ujian panjang yang tidak semua orang siap memikulnya. Dan anehnya, banyak yang melangkah masuk tanpa bekal yang cukup, tanpa kesiapan batin, tanpa kekuatan finansial, hanya bermodalkan rasa dan keyakinan yang belum teruji loh. Ini bukan sekedar langkah kecil, ini keputusan yang bisa mengubah seluruh arah hidupmu, bro. Nikah muda sering dipuja sebagai jalan cepat menuju kebahagiaan. Seolah dengan mengikat janji, semua akan menjadi lebih mudah, lebih tenang, lebih terarah. Padahal dalam hukum kehidupan yang sunyi, tidak ada yang benar-benar bekerja seperti itu. Karena hidup tidak merespons keinginan, hidup merespons kesiapan. Dan ketika kamu melangkah terlalu cepat, melampaui kapasitasmu sendiri, maka yang datang bukan ketenangan, melainkan tekanan yang perlahan menggerus dari dalam. Loh, coba jujur pada diri sendiri. Apakah ini benar kesiapan atau hanya dorongan untuk segera terlihat sudah sampai? Apakah ini panggilan jiwa atau sekedar ingin menghindari kesepian? Karena bro, kehidupan tidak pernah tertipu oleh alasan yang kamu buat. Ia hanya melihat realitas yang kamu bawa. Dan dari situlah ia mulai bekerja. Diam-diam, tapi pasti. Ada hukum yang tidak pernah diajarkan secara terang-terangan, bahwa rezeki bukan hanya tentang berapa yang kamu hasilkan, tapi tentang bagaimana kamu menjaganya, bagaimana kamu mengalirkannya, bagaimana kamu tidak membiarkannya bocor melalui keputusan yang tergesa-gesa. Dan disinilah banyak orang jatuh tanpa sadar, karena mereka membuka tanggung jawab besar. Nikah muda tanpa kesiapan seringkali bukan tentang cinta yang besar, tapi tentang fondasi yang rapuh, tentang mental yang belum siap menghadapi tekanan, tentang kebiasaan yang masih konsumtif, tentang ego yang masih ingin menang sendiri. Dan ketika semua itu dibawa ke dalam satu ikatan yang menuntut stabilitas, maka yang terjadi bukan harmoni, melainkan gesekan yang terus-menerus. Perlahan tapi pasti menguras energi, menguras emosi, dan pada akhirnya menguras keuangan. Bro, ini bukan cerita yang dilebihkan, ini pola yang berulang. Pola yang diam-diam terjadi di banyak kehidupan, di mana penghasilan terasa tidak pernah cukup, kebutuhan terus bertambah, dan tekanan semakin menumpuk. Bukan karena takdir yang kejam, tapi karena langkah awal yang tidak selaras. Karena keputusan besar yang diambil sebelum waktunya. Dan yang lebih halus lagi, kemiskinan itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan, dimulai dari kebiasaan kecil, dari pengeluaran yang tidak terkendali, dari kurangnya disiplin, dari tidak adanya visi jangka panjang. Dan ketika semua itu bertemu dengan tanggung jawab pernikahan di usia yang belum matang, maka siklus itu semakin menguat, semakin sulit diputus, semakin dalam menarikmu tanpa terasa. Loh, kadang di dalam hati sebenarnya sudah ada suara kecil yang berkata, "Tunggu dulu, belum siap." Tapi seringkali diabaikan, kalah oleh gengsi, oleh tekanan sosial, oleh keinginan untuk tidak tertinggal. Padahal suara itu adalah peringatan, adalah intuisi yang mencoba menyelamatkanmu dari beban yang belum sanggup kamu pikul. Kehidupan tidak pernah melarang, tapi selalu menguji. Dan setiap ujian datang sesuai dengan level kesiapanmu, bukan sesuai dengan keinginanmu. Dan ketika kamu memaksakan diri masuk ke dalam fase yang belum siap kamu jalani, maka ujian itu akan terasa berlipat, terasa lebih berat dari yang seharusnya. Maka disinilah, 4 fakta ini bukan sekadar informasi, tapi cermin. Cermin yang mungkin terasa keras, tapi jujur. Cermin yang bisa membuatmu berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, lalu berkata pelan pada diri sendiri, "Jangan nekat dulu, bro." Dan sekarang, kita mulai membuka fakta pertama. Datang lebih cepat dari kesiapan. Ada satu kenyataan yang sering tidak disadari sejak awal, bahwa ketika kamu memutuskan untuk menikah di usia muda, kamu tidak hanya membawa cinta ke dalam ikatan itu, tapi juga membuka pintu bagi tanggung jawab yang datang tanpa jeda, tanpa kompromi, tanpa menunggu kamu siap sepenuhnya loh. Hidup tidak pernah bertanya, "Kamu sudah siap atau belum?" Ia langsung berjalan, langsung menuntut, langsung menguji. Di titik ini, banyak yang mulai goyah. Bukan karena mereka tidak ingin bertahan, tapi karena beban yang datang ternyata jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan sebelumnya. Kebutuhan hidup yang terus berjalan setiap hari, biaya yang tidak pernah berhenti, tekanan untuk memenuhi, untuk menjaga, untuk tetap terlihat kuat. Semua itu hadir bersamaan, tanpa memberi ruang untuk bernafas dengan tenang. Bro, ini bukan tentang kuat atau tidak. Ini tentang kapasitas, tentang seberapa luas kamu sudah membangun dirimu sebelum masuk ke dalam fase ini. Karena pernikahan itu seperti memperbesar semua yang ada dalam dirimu.
Kalau sebelumnya kamu belum disiplin, maka ketidakdisiplinan itu akan semakin terasa. Kalau sebelumnya kamu belum stabil secara finansial, maka ketidakstabilan itu akan semakin menekan. Loh, banyak yang berpikir nanti juga bisa dicari sambil jalan, tapi realitasnya tidak sesederhana itu. Karena ketika tanggung jawab sudah di depan mata, kamu tidak lagi punya kebebasan penuh untuk mencoba dan gagal berkali-kali. Setiap keputusan harus lebih tepat, setiap langkah harus lebih terukur, karena ada konsekuensi nyata yang harus ditanggung, bukan hanya oleh dirimu, tapi juga oleh pasanganmu. Dan disinilah tekanan mulai terasa halus. Awalnya mungkin kecil, hanya rasa khawatir tentang uang, tentang kebutuhan yang mulai meningkat, tentang pengeluaran yang tidak bisa ditunda. Tapi lama-lama, tekanan itu berubah menjadi beban mental, menjadi kecemasan yang diam-diam menggerogoti, membuat pikiran tidak lagi jernih, membuat emosi lebih mudah terpancing. Ketika kondisi ini berlangsung terus-menerus, tanpa kesiapan yang cukup, maka yang terjadi adalah penurunan kualitas keputusan loh. Ini yang sering tidak disadari. Karena saat pikiran tertekan, seseorang cenderung mengambil jalan cepat, memilih solusi instan, bahkan kadang mengorbankan masa depan demi menyelesaikan masalah sesaat. Bro, dari sinilah siklus mulai terbentuk. Penghasilan yang sebenarnya bisa dikelola dengan baik menjadi terasa kurang. Bukan karena jumlahnya kecil, tapi karena tekanan membuat pengelolaannya tidak optimal. Pengeluaran menjadi tidak terkendali. Keputusan finansial menjadi reaktif, bukan strategis. Dan tanpa sadar, kamu mulai masuk ke dalam pola yang mengarah pada kesulitan jangka panjang. Lebih dalam lagi, tanggung jawab yang datang terlalu cepat juga menghambat pertumbuhan diri, kesempatan untuk belajar, untuk mengembangkan keterampilan, untuk membangun fondasi finansial yang kuat. Semua itu menjadi terbatas, karena energi dan waktu sudah terserap untuk bertahan, bukan untuk berkembang. Loh, ini yang jarang dibicarakan, bahwa nikah muda tanpa kesiapan sering membuat seseorang kehilangan momentum terbaik dalam hidupnya. Momentum untuk membangun diri, untuk memperluas wawasan, untuk memperkuat posisi sebelum memikul tanggung jawab besar. Dan ketika momentum itu terlewat, maka perjalanan menjadi lebih berat. Karena kamu harus membangun sambil menanggung beban, harus belajar sambil menghadapi tekanan, harus bertumbuh di tengah keterbatasan ruang dan waktu. Namun kehidupan selalu memberi tanda bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, bahwa setiap fase memiliki pintunya masing-masing, dan ketika kamu masuk ke dalamnya terlalu cepat, maka yang kamu rasakan bukan kelancaran, tapi gesekan. Maka fakta pertama ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa tanggung jawab tidak pernah menunggu kesiapanmu. Dan ketika kamu memanggilnya terlalu cepat, maka kamu harus siap membayar harga yang tidak ringan. Dan dari sini, perlahan kita akan melihat fakta berikutnya, yang lebih dalam, yang lebih sunyi, namun dampaknya jauh lebih panjang. Ada satu ilusi yang sering dipercaya tanpa disadari, bahwa setelah menikah, seseorang akan otomatis menjadi lebih dewasa, lebih bijak, lebih mampu mengatur hidupnya. Padahal loh, kenyataannya tidak sesederhana itu. Karena pernikahan tidak mengubah pola, ia hanya memperbesar apa yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal, bro. Kalau sebelum menikah, kamu masih terbiasa hidup konsumtif, masih mudah tergoda oleh keinginan, masih sulit membedakan mana kebutuhan dan mana sekedar pelampiasan, maka setelah menikah, pola itu tidak akan hilang begitu saja. Justru akan semakin kuat, semakin kompleks, karena sekarang bukan hanya satu kepala yang harus dikendalikan, tapi dua, bahkan lebih ketika tanggung jawab mulai bertambah. Loh, disinilah banyak yang terjebak tanpa sadar. Mereka berpikir masalah keuangan datang karena penghasilan kurang, padahal akar sebenarnya ada pada pola pikir yang belum selesai dibenahi sejak awal. Pola yang terus mencari kepuasan sesaat, yang merasa ini pantas dibeli, ini wajar dinikmati, tanpa benar-benar melihat dampak jangka panjangnya. Bro, pernikahan itu seperti cermin besar. Ia memantulkan semua kebiasaanmu dengan lebih jelas. Dan ketika dua orang dengan pola konsumtif bertemu dalam satu rumah, maka yang terjadi bukan keseimbangan, tapi saling memperkuat kebiasaan yang sama. Pengeluaran kecil menjadi sering, yang sering menjadi besar, dan yang besar perlahan menjadi beban. Awalnya terasa ringan, hanya hal-hal sederhana. Makan di luar, membeli barang yang sebenarnya tidak mendesak, mengikuti gaya hidup sekitar agar tidak terlihat tertinggal. Tapi loh, semua itu jika dilakukan terus-menerus tanpa kontrol, akan menjadi lubang halus yang menggerogoti keuangan, pelan tapi pasti, tanpa suara.
Dan yang lebih dalam lagi, pola konsumtif bukan hanya soal uang, tapi soal cara berpikir, tentang bagaimana seseorang merespons keinginan, tentang bagaimana ia menenangkan dirinya melalui hal-hal instan. Dan ketika tekanan hidup mulai meningkat dalam pernikahan, kebiasaan ini justru sering menjadi pelarian. Membeli untuk merasa lega, menghabiskan untuk merasa tenang, padahal itu hanya memperpanjang masalah. Loh, di titik ini, banyak yang mulai merasa rezekinya seret, merasa hidupnya berat, padahal sebenarnya bukan rezekinya yang kurang, tapi alirannya yang bocor, karena tidak dijaga dengan kesadaran penuh, karena tidak ada disiplin yang kuat untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Bro, inilah hukum sunyi yang jarang dipahami, bahwa rezeki itu harus dijaga sebelum ditambah, harus ditata sebelum diperbesar. Karena kalau wadahnya masih bocor, seberapa besar pun yang masuk, akan tetap terasa kurang, akan tetap habis tanpa arah yang jelas. Dan ketika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, tanpa perubahan pola, maka dampaknya mulai terasa nyata. Tabungan tidak pernah terbentuk, rencana masa depan terus tertunda, bahkan kebutuhan mendadak bisa menjadi beban besar karena tidak ada cadangan yang disiapkan. Lebih halus lagi, pola konsumtif ini perlahan mengikis rasa syukur, membuat seseorang selalu merasa kurang, selalu merasa belum cukup, dan dari sinilah tekanan batin mulai tumbuh, membebani hubungan, memicu konflik kecil yang terus berulang. Loh, ini bukan sekedar soal uang, ini soal kesadaran, soal kemampuan untuk mengendalikan diri, soal keberanian untuk berkata cukup pada keinginan yang tidak perlu. Karena tanpa itu, pernikahan bukan menjadi tempat bertumbuh, tapi menjadi ruang di mana masalah terus berputar tanpa henti. Maka, fakta kedua ini membuka satu lapisan yang lebih dalam, bahwa masalah finansial dalam nikah muda bukan hanya soal penghasilan, tapi tentang pola yang dibawa sejak awal. Pola yang jika tidak disadari, akan terus mengikat, terus menahan seseorang dalam siklus yang sama. Dan dari sini, perlahan kita akan masuk ke fakta berikutnya, yang lebih tajam, yang menyentuh arah masa depan, yang seringkali baru disadari saat semuanya sudah berjalan terlalu jauh. Ada satu fase dalam hidup yang seharusnya digunakan untuk memperluas diri, membangun kemampuan, mengasah mental, dan menata arah masa depan dengan lebih matang. Namun loh, ketika seseorang masuk ke dalam pernikahan terlalu cepat, fase itu seringkali terpotong, bahkan hilang tanpa disadari, digantikan oleh tuntutan untuk bertahan, bukan untuk berkembang, bro. Di titik ini, hidup mulai bergerak dalam jalur yang lebih sempit. Pilihan yang dulu terbuka lebar perlahan menyempit. Bukan karena takdir yang membatasi, tapi karena tanggung jawab yang menuntut kestabilan. Dan kestabilan seringkali membuat seseorang tidak berani mengambil risiko yang sebenarnya penting untuk pertumbuhan jangka panjang. Loh, ini yang jarang disadari sejak awal. Bahwa sebelum fondasi diri benar-benar kuat, sebelum keterampilan matang, sebelum arah hidup jelas, keputusan besar seperti menikah bisa mengunci seseorang dalam kondisi yang belum siap, membuatnya harus menerima apa yang ada, bukan membangun apa yang seharusnya bisa dicapai. Bro, bayangkan saat peluang datang. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, untuk mencoba jalan baru, untuk membangun sesuatu dari nol. Tapi di saat yang sama, ada tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. Ada kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Ada stabilitas yang harus dijaga. Dan akhirnya, peluang itu dilepas, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak ada ruang untuk mengambilnya. Dari sinilah, perlahan arah hidup mulai terbentuk. Bukan dari pilihan terbaik, tapi dari pilihan yang paling aman. Dan ketika ini terjadi berulang kali, maka seseorang tanpa sadar sedang menjauh dari potensi terbesarnya. Berjalan di jalur yang cukup untuk bertahan, tapi tidak cukup untuk berkembang. Loh, ini bukan kesalahan, tapi konsekuensi. Konsekuensi dari melangkah terlalu cepat sebelum membangun kekuatan yang cukup. Karena hidup selalu bekerja dengan keseimbangan. Apa yang dipercepat tanpa kesiapan akan dibayar dengan keterbatasan di kemudian hari. Dan yang lebih dalam lagi, kondisi ini sering menghasilkan tekanan batin yang halus. Rasa ingin lebih tapi tidak bisa bergerak. Keinginan untuk berkembang tapi terikat keadaan. Dan dari sinilah muncul rasa lelah yang tidak selalu terlihat. Rasa jenuh yang tidak selalu terucap. Tapi perlahan mempengaruhi cara seseorang melihat hidupnya sendiri. Bro, banyak yang akhirnya menerima keadaan ini sebagai jalan hidup. Padahal di dalam dirinya ada bagian yang tahu bahwa ia sebenarnya mampu lebih, bahwa ia hanya kehilangan waktu dan ruang untuk membuktikannya. Dan disitulah penyesalan mulai muncul, pelan, dalam, dan seringkali terlambat. Lebih jauh lagi,
Ketika arah hidup sudah terlanjur terkunci dalam kondisi yang sempit, maka kemampuan untuk membangun kekayaan juga ikut terbatas. Karena kekayaan bukan hanya soal kerja keras, tapi soal arah, soal keputusan, soal keberanian mengambil peluang di waktu yang tepat. Loh, kalau waktu terbaik itu sudah terlewat, maka jalan menjadi lebih panjang, lebih berat, butuh usaha lebih besar untuk mencapai titik yang seharusnya bisa diraih lebih cepat jika fondasi dibangun terlebih dahulu sebelum masuk ke fase tanggung jawab besar. Maka fakta ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata, bahwa setiap fase dalam hidup punya perannya sendiri. Dan ketika satu fase dilewati tanpa tuntas, maka fase berikutnya akan terasa lebih berat dari yang seharusnya. Dan dari sini, satu lapisan terakhir akan terbuka. Lapisan yang paling dalam, yang sering tidak terlihat, namun justru menjadi akar dari semuanya. Ada satu hukum yang paling halus, paling sering diabaikan, namun justru paling menentukan arah hidup seseorang. Bahwa rezeki tidak hanya datang dari kerja keras, bukan hanya dari seberapa lama kamu berusaha, tapi dari seberapa selaras hidupmu dengan tanggung jawab yang kamu ambil. Loh, ini bukan sekedar soal usaha, ini soal keseimbangan yang tidak terlihat, bro. Banyak orang merasa sudah bekerja keras, sudah berjuang tanpa henti, tapi tetap saja merasa kekurangan, merasa hidupnya sempit, seolah rezeki datang lalu pergi tanpa bekas. Dan di titik ini mereka mulai bertanya, kenapa hidupku begini? Padahal tanpa sadar, ada ketidaksinkronan antara kapasitas diri dan beban yang dipikul. Nikah muda tanpa kesiapan sering menciptakan ketidakseimbangan itu. Tanggung jawab besar dipikul oleh fondasi yang belum kuat. Kebutuhan terus berjalan, sementara kemampuan belum berkembang maksimal. Dan dari sinilah aliran rezeki menjadi tidak stabil, bukan karena tidak ada, tapi karena tidak mampu ditahan dan diarahkan dengan baik. Loh, rezeki itu seperti aliran air. Kalau wadahnya belum siap, belum kuat, belum tertata, maka air itu tidak akan terkumpul. Ia akan mengalir pergi, hilang tanpa sempat dimanfaatkan. Dan semakin besar tekanan hidup, semakin sulit pula menjaga aliran itu tetap tenang dan terarah. Bro, disinilah banyak yang terjebak dalam lingkaran yang melelahkan. Bekerja lebih keras untuk menutup kekurangan. Tapi karena pola dan fondasinya belum benar, hasilnya tetap terasa sama, bahkan kadang semakin berat. Karena energi habis untuk bertahan, bukan untuk memperbaiki arah. Yang lebih dalam lagi, ketidakselarasan ini bukan hanya berdampak pada finansial, tapi juga pada batin, pada ketenangan, pada hubungan. Karena ketika tekanan terus hadir tanpa solusi yang jelas, emosi menjadi lebih mudah terpancing, konflik kecil menjadi besar, dan perlahan keharmonisan mulai terkikis. Loh, ini yang jarang dilihat, bahwa masalah rezeki seringkali berakar dari keputusan hidup yang tidak selaras sejak awal. Bukan semata-mata dari kurangnya peluang atau kemampuan, tapi dari fondasi yang belum selesai saat tanggung jawab sudah diambil. Dan ketika kondisi ini berlangsung lama, tanpa kesadaran untuk memperbaiki pola, maka yang terjadi adalah stagnasi. Hidup terasa berjalan di tempat, sulit naik, sulit berkembang, dan disitulah muncul perasaan terjebak yang tidak mudah dijelaskan. Bro, kehidupan sebenarnya selalu adil. Ia tidak pernah menahan rezeki tanpa alasan. Ia hanya menunggu kesiapan, menunggu keselarasan, menunggu momen di mana seseorang benar-benar mampu menerima, menjaga, dan mengembangkan apa yang diberikan. Maka ketika seseorang merasa rezekinya seret, mungkin yang perlu dilihat bukan hanya di luar, tapi ke dalam. Melihat kembali keputusan-keputusan yang diambil, pola yang dijalani, dan apakah semuanya sudah selaras dengan arah hidup yang seharusnya. Loh, dari sinilah kesadaran mulai tumbuh, bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat melangkah, tapi seberapa tepat waktu dalam mengambil keputusan. Karena setiap langkah yang terlalu dipaksakan akan membawa konsekuensi yang harus dibayar di kemudian hari. Dan akhirnya, semua kembali pada satu titik, bahwa pernikahan bukan sekedar tentang kesiapan hati, tapi tentang kesiapan hidup secara utuh. Dan tanpa itu, apa yang terlihat indah di awal bisa berubah menjadi perjalanan panjang yang penuh tekanan. Maka sebelum melangkah, sebelum memutuskan, sebelum berkata siap, pastikan dulu loh bro, bahwa dirimu benar-benar sudah selaras, bukan hanya berani.